Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendemonstrasikan hasil mini project Odoo Bootcamp saya, yaitu membuat custom modul library management. Sebelumnya, saya sudah membuat modul customnya. Beberapa penjelasan dari isi modul library ini diantaranya sebagai berikut. Baik, yang pertama di sini ada manifest.py. File ini digunakan untuk mengidentifikasi atau mencantumkan identitas resmi sebuah modul di dalam Odoo. Isinya dapat berupa nama, version, kategori, summary, author, maupun dependensi terhadap modul lainnya. Kemudian yang kedua yaitu ada init.py. File ini digunakan untuk mengimpor atau mendaftarkan folder maupun file lain agar folder tersebut dikenali sebagai package. Selanjutnya yaitu ada library book. Library book ini digunakan untuk mendefinisikan model database yang mana di dalamnya terdapat ketentuan field atau kolom data, relasi antar data, serta bisnis logik seperti validasi, perhitungan otomatis, maupun aturan-aturan yang memang dibutuhkan dalam modul tersebut. Selanjutnya yaitu ada library_view. Nah, pada file ini digunakan untuk membangun antarmuka pengguna atau user interface yang akan ditampilkan dalam modul, serta pembuatan menu atau aksi pada Odoo. Dan yang tak kalah penting juga, terdapat file security yang mana ini filenya digunakan untuk keamanan sistem untuk menentukan hak akses setiap pengguna yang dapat melakukan kegiatan pada modul tersebut. Setelah modul berhasil dibuat, langkah selanjutnya adalah mengintegrasikan ke apps Odoo dengan cara mengubah dan memastikan file library ini ada pada folder add-ons. Jika sudah berada di folder add-ons, maka ubah path add-onsnya sesuai tempat file tersebut disimpan. Berikutnya yaitu restart Odoo, lalu buka aplikasi Odoo-nya, nyalakan developer mode. Di sini bisa dicek di setting. Nyalakan developer mode-nya, lalu ke halaman apps dan melakukan update app list. Lakukan update. Jika sudah melakukan update, cari file library. Nah, di sini terdapat file library yang sudah dibuat, lalu lakukan activate. Karena saya sudah melakukan activate, jadi tampilannya akan seperti ini. Jika sudah diactivate, jika belum, maka tampilannya akan seperti ini. Setelah terinstall, menu library otomatis akan ditambahkan nih ke halaman sistem. Sekarang kita coba masuk ke modulnya dan coba untuk menginput data buku baru. Di sini saya sudah menyiapkan beberapa form. Jika ingin menambahkan, klik new. Beberapa form yang berisi titel, ISBN, author, text, date publish, dan status. Oke, kita coba isi dulu. Untuk menjaga kualitas datanya, saya menambahkan business logic berupa validasi. Jika seorang user memasukkan nomor ISBN ini kurang dari 13, maka sistem akan memblokir proses tersebut dan memunculkan validation error. Kita coba dulu untuk mengisi kurang dari 13. Kemudian mengisi data lengkapnya untuk semua form yang ada di sini. Kemudian ini kita ubah jadi publish. Kemudian kita save. Nah, di sini muncul validasi bahwa ISBN harus tepat 13 digit. Sekarang mari kita coba untuk memasukkan nomor ISBN yang valid sebanyak 13 digit. Kemudian enter. Nah, perlu diperhatikan juga di sini ketika saya selesai mengetik atau mengisi nomor ISBN, kotak long ISBN ini otomatis tercentang tanpa saya klik secara manual.
Nah, inilah yang disebut dengan function compute failed. Di sini bisa kita save. Nah, jika sudah di-save, data ini akan masuk ke halaman books. Ada di sini. Sebagai fitur pelengkapnya, saya memodifikasi juga untuk fungsi hapus data. Jadi kalau buku ini sudah publish, statusnya sudah menjadi publish atau sudah terbit, lalu saya coba hapus, sistem akan menolaknya. Coba kita praktikkan, kita hapus, kita delete. Nah, di sini muncul validation error dengan catatan buku yang sudah dipublikasi tidak bisa dihapus. Data buku hanya bisa dihapus jika masih dalam status draft. Di sini karena ada data yang masih draft, kita coba apakah benar bisa dihapus. Kita klik, kemudian kita delete. Kita delete. Nah, kita cek lagi apakah sudah terhapus. Dan benar, di sini datanya sudah terhapus. Kemudian untuk halaman ini juga terdapat beberapa uh, fitur untuk tampilan. Di sini ada untuk Kanban, juga ada untuk list. Mungkin itu saja demonstrasi sistem library management yang saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.